Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitrah Yatul Farsa, stambuk 041020180306 dari kelas C2 mata kuliah Cybercrime. Video ini saya buat guna melengkapi tugas yang diberikan, yaitu tindak lanjut mahasiswa dari materi aspek illegal research komputer. Oke, saya akan masuk pada soal yang akan dijawab. Untuk soal pertama, yang soalnya adalah apa yang dimaksud dengan aspek illegal research komputer? Yang dimaksud dengan aspek illegal research komputer adalah menurut bahasa illegal research komputer berasal dari bahasa Inggris yang berarti sumber daya ilegal komputer. Jadi, aspek illegal research komputer adalah aspek-aspek atau hal-hal yang menyebabkan suatu sistem komputer mengalami crash komputer yang bersumber dari sumber daya ilegal atau tidak resmi. Crash komputer sendiri adalah suatu keadaan di mana sebuah komputer atau program, baik aplikasi atau bagian dari suatu sistem operasi, berhenti berfungsi, yang dimana umumnya terjadi adalah program tersebut akan menutup atau keluar setelah menghadapi kesalahan. Aspek-aspek yang dimaksud di sini adalah antara lain: 1. Memasukkan instruksi yang tidak sah. 2. Perubahan data input. 3. Perusakan data. 4. Komputer sebagai pembantu kejahatan. 5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau hacking. Kemudian saya akan masuk pada soal yang kedua, yang soalnya adalah berdasarkan modusnya, kejahatan komputer dibagi atas internal crime dan external crime. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Untuk yang pertama adalah internal crime. Internal crime adalah kejahatan cyber yang dilakukan oleh seseorang yang dimana orang ini merupakan bagian atau yang bekerja dalam suatu instansi atau perusahaan yang memiliki aplikasi tertentu. Contoh atau bentuknya adalah: 1. Mengubah transaksi. Transaksinya ini dapat berupa transaksi yang direkayasa. Yang kedua, menghapus transaksi. Menghapus transaksi di sini maksudnya transaksi ada yang dikurangi dari yang sebenarnya. Yang ketiga, memasukkan transaksi tambahan. Yang keempat, mengubah transaksi penyesuaian. Maksudnya rekayasa laporan yang diberikan itu seolah-olah benar. Yang kelima, memodifikasi software atau termasuk pada hardware. Yang kedua adalah external crime. External crime adalah kejahatan cyber yang dilakukan oleh orang luar yang tidak bekerja dalam suatu instansi atau perusahaan tertentu, di mana kejahatan ini bisa jadi merupakan permintaan dari orang dalam di perusahaan atau instansi terkait. Contohnya sendiri yaitu 1. Joy Computer, di mana Joy Computer ini adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk pencurian atau komputer sementara beroperasi. Yang kedua yaitu hacking. Hacking sendiri adalah kegiatan pengambil alihan suatu situs atau hal yang terkait dengan cyber yang dilakukan oleh orang tertentu yang biasa kita kenal dengan sebutan hacker. Yang ketiga adalah the Trojan Horse. The Trojan Horse sendiri adalah suatu aplikasi yang sebenarnya sangat minim atau hampir tidak kelihatan, tapi kemudian dapat merusak sistem di dalamnya. Ini sebenarnya agak mirip dengan virus, tetapi dia hampir tidak kelihatan yang dimana aksesnya ini dapat merusak dalam aplikasi atau sistem tertentu. Yang keempat adalah data LKG. Data LKG sendiri adalah menyangkut bocornya data yang keluar, terutama data yang harusnya
harusnya dirahasiakan atau tidak dipublikasikan. Yang kelima adalah data diddling. Data diddling sendiri adalah suatu perbuatan yang membuat data valid menjadi data yang tidak valid, di mana dengan secara tidak sah mengubah input data dan output datanya. Yang keenam adalah the frustrated data communication. The frustrated data communication adalah tindakan penyanyian data komputer oleh pengguna pribadi, di mana pribadi tersebut menyanyiakan atau membiarkan saja data pribadinya yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan oleh orang lain yang bukan pemilik data tersebut. Yang ketujuh, software preface. Software preface sendiri adalah pembajakan perangkat lunak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memperbanyak data tersebut tanpa adanya izin dari pihak terkait dan melanggar terhadap hak cipta yang dilindungi. Kemudian saya akan masuk pada soal yang ketiga, yang soalnya adalah apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya adalah tindakan seseorang di dunia maya yang menggunakan kebebasannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau disalahgunakannya kebebasan tersebut di mana bentuknya adalah satu, pencurian password, peniruan atau pemalsuan dokumen. Yang kedua, penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi lain. Yang ketiga, penyusupan sistem komputer. Yang keempat, membanjiri network dengan traffic sehingga menyebabkan crash. Yang kelima, perusakan situs. Yang keenam, spamming atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email. Dan yang ketujuh adalah penyebaran virus dan worm. Kemudian saya akan masuk pada soal yang keempat yang sekaligus soal yang terakhir, di mana soalnya adalah kemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer. Contoh yang saya ambil yaitu pemberitaan dari penangkapan 2 tersangka pembajakan. Polri, saya akan masuk pada penjelasan tentang beritanya. Polri menangkap 2 tersangka pembajakan hak cipta software dari perusahaan PT Surya Toto Indonesia atau STI dan PT MMA di wilayah Jabodetabek. Mereka Sintawati, manajer, dan Yuliawansari selaku direktur marketing PT STI, perusahaan yang bergerak di bidang IT. Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, ini merugikan pemegang lisensi resmi dan pemegang hak cipta software senilai 2,4 miliar US dollar. Dari PT STI, polisi menyita 200 lebih software ilegal yang diinstal dalam 300 unit komputer. Sedangkan dari PT MA, Polri juga menyita 85 unit komputer yang diduga telah diinstal ke berbagai software yang hak ciptanya dimiliki Business Software Alliance atau BSA. Polisi juga berhasil menemukan barang bukti software ilegal yang hak ciptanya dimiliki anggota BSA. Antara lain program Microsoft, Symantec, Borland, Adobe, Cisco System, Macromedia, dan Autodesk. Program tersebut telah digandakan tersangka. Para tersangka menggandakan program tersebut dan mengedarkannya, kemudian menjualnya kepada pihak lain. Mereka dari satu perusahaan yakni PT STI, kata Kabid Penum Humas Polri Kombes Bambang Kuncoko kepada wartawan di Mabes Polri Rabu tanggal 1 bulan 11. Sebenarnya dalam kasus ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
Yang pertama, perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa software telah memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena itu, keberadaan software harusnya dihargai dengan cara membeli software yang asli, berlisensi dari perusahaan pembuatnya. Yang kedua, untuk mengatasi harga software yang relatif tinggi, saat ini sudah banyak free software atau software gratis dan software yang bersifat open source yang memperbolehkan kita untuk menggunakannya dan menggandakannya selama tidak digunakan untuk komersial lainnya. Maka software open source ini gratis untuk digunakan oleh pemilik komputer. Yang ketiga, maraknya penjualan software bajakan di tempat publik seperti mal atau pasar dapat diatasi sejalan dengan ditingkatkannya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku pembajakan software. Dan kemudian yang keempat, untuk menghindari softwarenya dibajak, para perusahaan produsen software telah memiliki terobosan baru. Para pemilik software original diberikan fasilitas khusus seperti bisa mengupdate softwarenya dengan versi terbaru secara gratis atau dengan memberikan fitur tambahan bagi komputer dengan software original. Itulah jawaban yang saya berikan untuk menjawab tindak lanjut mahasiswa dari materi aspek illegal research komputer. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau penggangguan dari penyajian video yang saya berikan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.